Alhamdulillah di majelis yang mulia ini sudah banyak ilmu waris yang sudah disampaikan. Di antaranya adalah pengetahuan tentang ahli waris utama, yaitu kelompok ahli waris yang pasti mendapatkan hak waris. Ada setidaknya tiga golongan yang pasti mendapatkan warisan. Yang pertama adalah az-zawjan, pasangan, ya, suami istri dipastikan mendapatkan warisan dalam berbagai kondisi, ya, baik itu si mayit punya keturunan ataupun tidak memiliki keturunan, pasangan tetap mendapatkan hak warisan. Ini untuk golongan yang pertama, az-zawjan, yaitu pasangan suami atau istri dengan syarat masih dalam ikatan pernikahan yang sah di mata syariat. Yang kedua adalah al-waladan, ya, ketika menikah maka lahirlah keturunan. Nah, disebut al-waladan, yaitu apa? Anak laki atau anak perempuan lahir satu, ini pasti dapat, ya, al-waladan anaknya pasti dapat, baik dia laki atau perempuan, ya, banyak atau sedikit, itu dipastikan dapat, ya. Yang ketiga adalah al-abawan, yaitu kedua orang tua, ayah dan ibu si mayit pasti dapat. Ini bedanya antara hukum syariat yang kita pahami bersama dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini. Jadi pengadilan negeri DPN, ya, bukan DPA, ini ada undang-undang waris juga buatan Belanda kalau tidak salah, di mana konsepnya adalah pertama, yang paling mencolok adalah tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, disamakan antara laki-laki perempuan, ya. Yang kedua, tidak dilihat agamanya, baik itu muslim atau non muslim, selagi dia ada hubungan darah, baik itu anak kandung atau saudara kandung atau ayah kandung dengannya, maka masih bisa mewarisi walaupun beda agama. Ini yang berlaku di negeri ini, ya. Dan yang ketiga, menggunakan sistem golongan. Golongan satu itu adalah pasangan dan anak-anak. Golongan dua adalah orang tua dan saudara-saudara. Ya, rumusannya, jika masih ada golongan satu, maka golongan dua tidak dapat. Jadi orang tua secara positif itu nggak dapat jika si mayit masih meninggalkan pasangan dan keturunan anak. Nah, ini yang berlaku di negeri ini. Wallahu a'lam. Maka di sini penting kami sampaikan bagaimana syariat mengatur. Jangan sampai kita salah langkah dan salah memilih dalam menyelesaikan warisnya. Sayang, ya, Bapak Ibu dan kita ini semuanya Allah kita menjadi ahli tahajud, ahli sedekah, ya, ahli berjamaah dalam sholatnya, apalagi silaturahimnya, baca Qurannya. Tetapi ketika bicara masalah waris, ya, mengabaikan syariat Allah SWT, jangan sampai terjadi. Ya, ini syariat di mana Allah serius, dan keseriusannya Allah sendiri yang meletakkannya. Maka kadang saya heran, kenapa umat ini masih ragu dengan apa yang Allah tetapkan, padahal jelas ayatnya, jelas orang-orangnya, dan jelas angka-angkanya. Tapi di lapangan secara praktek aplikatif itu masih banyak di antara kita yang masih belum sadar akan syariat ini. Rasul mengatakan, Inna Allaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu. Sungguh Allah, ya, Allah sendiri yang telah menetapkan siapa yang berhak dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut. Maka konsep adil jangan salah ruang. Kadang kita suka menyamaratakan adil itu ya sama rata di berbagai segmen. Enggak semuanya. Ketika masuk ruang waris, maka konsep adil adalah apa yang telah ditetapkan Allah itu adil. Ya, ketika bicara masalah hibah atau pemberian orang tua kepada anak,
silakan persepadannya dengan makna sama rata laki perempuan, silakan. Tapi ketika di ruang waris, ketika ada kewafatan salah satu orang tua kita, ayah kita, ibu kita masuk ruang waris, maka adilnya adalah sesuai dengan syariat Allah SWT, di mana Allah katakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, di mana Allah menetapkan, memberikan pesan kepada kita sebagai orang tua, yusikumullah, Allah berpesan, Allah mensyariatkan kepada kalian. Siapakah di sini yang dimaksud ayat ini? Fi auladikum, anak-anak kalian. Berarti kita nih orang tua. Jadi Allah berpesan kepada kita sebagai orang tua. Ya, untuk apa? Fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk penetapan bagian waris anak-anak kalian, kata Allah. Ternyata penetapannya adalah di mana untuk laki-laki bagiannya semisal dengan dua bagian perempuan. Nah, kita sederhanakan, jadi laki-laki secara syariat adilnya adalah mendapatkan dua bagian, ya, sedangkan perempuan satu bagian, 2:1. Itu konsep adil. Jangan ditukar dan jangan salah ruang. Ketika kita memaksakan bicara masalah waris dengan konsep adil yang kita pahami sama rata saja, berarti kita sudah apa? Ya, ta'adda hududah, melampaui batasan yang telah menggariskan. Maka keseriusan Allah dalam syariat ini langsung Allah bayar kontan bagi yang mentaatinya, dan Allah bayar kontan bagi yang melanggarnya. Dan saya lihat, saya analisa, ternyata hanya syariat waris inilah yang Allah sebutkan secara langsung pahala dan ancaman bagi yang melanggarnya. Kalau kita banding-bandingkan ayat-ayat tentang sholat, tentang zakat, haji, umroh, atau puasa, silakan pakai hujah. Apakah kita dapatkan setelah perintah puasa Ramadan, ayat berikutnya bicara masalah rewardnya apa, pahalanya apa, kalau nggak puasa ancamannya apa? Ada nggak seperti itu? Tidak ada. Ya, bicara sholat banyak ayatnya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Ada nggak setelah ayat tersebut disebutkan pahalanya apa kalau sholat? Kalau nggak sholat ancamannya apa? Ada nggak disebutkan? Tidak ada. Ya, haji, umroh, dan lain sebagainya, hampir kebanyakan tidak ada kami lihat. Tapi syariat ini saya lihat langsung ayatnya itu setelah Allah paparkan dengan detail, dengan rinci siapa yang berhak dan berapa bagian masing-masingnya di surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Terus di ujung An-Nisa hanya 3 ayat saja pasalnya. Setelah ayat-ayat itu Allah langsung sampaikan pesan berupa apa? Pahala bagi yang mentaatinya dan ancaman bagi yang melanggarnya. 11, 12 itu pasal-pasal warisnya. 13-nya Allah berkata tilka hududullah, itulah undang-undang Allah, itulah aturan-aturan Allah, itulah syariat Allah. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Allah uji kita. Jadi mohon maaf, bicara hukum ini jangan samakan dengan hibah, jangan samakan dengan wasiat. Hibah, wasiat, wakaf itu amal soleh kita. Kalau waris bukan amal soleh, tapi apa? Bukti ketaatan waris itu. Taat nggak kita ini? Tunduk nggak kita ini? Maka Allah uji kita ketika Allah paparkan siapa dan berapa. Allah tegaskan tilka hududullah, itulah aturan Allah dengan jelas sekali. Maka Allah sampaikan kepada kita, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Luar biasa. Ya, barang siapa yang mentaati aturan ini, kata Allah, satu orang saja, nggak usah banyak, satu orang saja, satu orang, ya, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu, Allah masukkan hamba tadi kemana? Jannatin, ke dalam surga. Surganya banyak, Bapak Ibu. Jannatin itu jauh.
Yang taat satu orang, surga disiapkan banyak. Jannatin, surga-surga, tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, ya. Khalidin, kok jadi banyakan yang masuk, padahal yang taat satu orang. Khalidina, mereka kekal, kok jadi banyakan. Maksudnya apa? Ketaatan seorang hamba dalam syariat ini membias kepada yang lainnya, Bapak Ibu. Ketika seorang suami di sini, seorang ayah di sini, seorang anak laki di sini mentaati aturan yang Allah sampaikan ini, maka tidak hanya kita yang masuk, bisa kita bawa keluarga besar kita, pasangannya, anak-anaknya, orang tuanya, kita masuk surga sekeluarga hanya yang mentaati syariat ini. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itu adalah kemenangan yang agung di mata Allah.